Dengan statusnya sebagai daerah khusus ibu kota, Jakarta memiliki banyak keistimewaan sehingga menjadi salah satu pusat pertarungan kekuatan politik tanah air. Koalisi partai politik di Pilpres 2024 berpotensi tercipta kembali di Pilkada DKI Jakarta dengan calon tokoh nasional termasuk Anies Baswedan. Laporan utama hari ini mengangkat tema Pilkada DKI Jakarta Rasa Pilpres. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Dari namanya termaktub bahwa Jakarta mempunyai kekhususan yang tak dimiliki oleh 37 provinsi lainnya. Kekhususan itu menjadi Jakarta sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan, sekaligus menjadi sentra kekuatan dan pertarungan politik nasional. Karena prestisiusnya tersebut, tak heran jika jabatan Gubernur DKI Jakarta menjadi incaran para politisi. Hanya tokoh, bukan kaleng-kaleng yang layak dan bisa bertarung memperebutkan kursi DKI 1. Gegap gempita Pilpres belum juga reda. Kini muncul narasi memperebutkan kursi jabatan gubernur paling prestisius di Indonesia. Sejumlah tokoh politik grade A menyatakan keseriusannya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi sinyal bahwa ia tengah menyiapkan diri untuk maju. Bendahara Umum Partai Nasdem, M. Syahroni, juga menyatakan keseriusannya untuk maju. Dua nama tersebut saat ini disebut-sebut sebagai calon kuat yang berpeluang besar bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain Ridwan Kamil, dari Partai Golkar juga muncul nama Ahmad Zaki Iskandar. Sedangkan PAN tak mau kalah dan menyebut Zita Anjani sebagai kader terbaik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan dua kadernya tersebut sudah diberi mandat dalam pilkada. Namanya on the way, dalam perjalanan. Tapi Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu penugasan untuk pilkada. Tapi keputusannya belum jelas ya Pak? Tentu keputusan nanti tergantung daripada survei terakhir. Adapun Partai Nasdem menyatakan saat ini Syahroni menjadi salah satu kader yang dipertimbangkan untuk mereka usung. Ya, Syahroni salah satu calon serius yang akan kami pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, tapi sangat tergantung kepada masukan dari bawah, dari kecamatan, dari kota, dan dari provinsi. Kami baru akan fokus mengurus pilkada setelah 20 Maret, setelah mengerti posisi dan segala macam. Yang ada sekarang ini masih omongan-omongan orang di luar. Saya kira begitu. Selain nama-nama tersebut, sejumlah nama berpotensi untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Dari PDIP, dua kader terbaiknya Tri Risma Harini dan Basuki Cahayapurnama dinilai layak untuk maju. Nama lain yang sekaligus figur paling kuat adalah Anies Baswedan. Sebagai gubernur petahana sekaligus capres dalam Pilpres 2024, Anies berpeluang besar untuk maju lagi. Seperti apa peta politik dalam Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar November 2024 nanti? Pakar politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam memprediksi koalisi Pilpres 2024 akan membayangi koalisi dalam Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana kemudian bangunan chemistry, bangunan komunikasi politik yang terjalin selama Pilpres 2024 ini tampaknya memang membuka ruang bagi partai-partai politik dalam koalisi Pilpres kemarin untuk kembali merumuskan kekuatan koalisi yang sama di tingkat lokal, yaitu di Pilkada DKI Jakarta. Anies Baswedan yang dulu diusung oleh Partai Gerindra berpotensi diusung oleh Partai Nasdem dan PKS. Namun pertarungan di Pilpres 2024 bisa jadi menjadi kerikil bagi majunya sang petahana. Besar kemungkinan Anies Baswedan akan didukung oleh Partai PKS, kemudian Partai Nasdem, dan itu adalah core utamanya.
Meskipun juga di saat yang sama, kalau misal kemudian Nasdem berubah atau beralih ke kubu pemerintahan di Oktober 2024 mendatang, pertanyaannya apakah kemudian penguasa yang akan datang akan memberikan pengaruh, akan memberikan peluang bagi Nasdem untuk memberikan tiket bagi Anies Baswedan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpeluang besar akan diusung oleh partai politik yang bergabung dalam koalisi 02 di Pilpres 2024. Sementara di kubu tengah, tampaknya dari elemen Golkar, kemudian Partai Demokrat, Partai Gerindra, kemudian PAN, rasa-rasanya akan melakukan manuver yang serupa dan rasa-rasanya juga kecil kemungkinan mereka untuk menyeberang koalisi ketika kemudian ada nama-nama yang sekiranya akan bisa diajukan dari partai-partai tersebut. Cukup banyak variasinya, mulai dari Ridwan Kamil, kemudian nama-nama yang juga sudah di-breeding oleh Partai Demokrat dan juga PAN, dan Ridwan Kamil sendiri juga tentu menjadi salah seorang nama yang cukup spektakuler dengan beberapa gimmick yang disampaikan beberapa waktu lalu. Dia sedang OTW ke Jakarta. Sedangkan PDIP, meski posisinya sebagai partai terkuat di Jakarta tergusur oleh PKS, mereka akan mengajukan kader terbaiknya. Mantan wali kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri Risma hari ini berpeluang diusung oleh Megawati. Tentu dengan tetap memiliki infrastruktur pemenangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, PDIP tentu berpeluang untuk mengajukan nama yang sekiranya juga bisa dijual dalam tanda kutip kepada rakyat dan juga kepada partai-partai politik untuk memberikan dukungannya. Salah satu nama yang tentu bisa dijual salah satunya adalah Tri Risma hari ini, yang juga memiliki pengalaman cukup baik di pemerintahan Surabaya dan kemudian saat ini berada di posisi Menteri Sosial. Sedangkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, meski berpeluang maju lagi, namun peluangnya lebih kecil. Kontroversi dan sentimen yang melekat pada Ahok dinilainya sebagai penghalang. Siapa saja yang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta? Dan seperti apa peta politik dalam memperebutkan kursi DKI 1?